Kalau kita sudah memilih sesuatu, contoh misal pekerjaan, seperti sekarang menjadi seorang guru, nikmatilah, kerjakan dengan sepenuh hati, apapun tantangan ke depan, terus dihadapi karena itu akan menjadikan kita lebih semangat. Seperti ini, niati, lakoni, syukuri. Apa itu? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Hidup ini, bagaimana kita membuat hidup ini menjadi berarti. Itu mungkin simpel, tetapi aplikasinya atau implementasi yang diberikan itu sangat-sangat dalam. Karena yang namanya berarti itu pastinya itu tidak hanya satu sisi, tetapi dua sisi, di mana orang lain merasakan bahwa kita ini hadir di tengah-tengah mereka, bukan menjadi sesuatu yang bermasalah, tetapi mendatangkan berkat buat sekitar kita. Saya punya prinsip, saya ingin berjalan pada jalannya. Artinya kita hidup itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Do your best and God will do the rest. Positive attitudes brings positive energy. Kurang lebih itu sih. Bahwa menerima diri apa adanya, tidak menyalahkan orang lain, dan segera bangkit ketika kita salah. Melakukan hal-hal yang sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa sesuai dengan konten YouTube saya. Jadi pernah cerita suatu ketika itu saya mendampingi lomba anak. Saya kebetulan waktu itu mendampingi 2 siswa. Nah, satu siswa ini sangat pintar sekali, bahasa Inggrisnya sangat very excellent. Yang satunya itu bagus, tapi cuma bagus saja. Memesankan, ya, di awal saya menjadi guru, saya memperoleh kesempatan untuk berlomba hingga tingkat internasional. Pada saat itu saya terkena musibah karena di saat lomba itu laptop saya dan semua perangkat multimedia saya itu dicuri. Padahal pada saat itu saya sedang berada di karantina. Jadi selama karantina itu di saat-saat detik-detik terakhir ketika semua video dan semua program sudah saya persiapkan, itu laptop dan semua barang multimedia saya dicuri. Terutama untuk anak-anak yang notabene mungkin anak-anak bandel atau anak-anak yang susah untuk diberitahu dan lain sebagainya. Kita sebagai guru haruslah menjadikan anak-anak itu menjadi teman kita, bukan menjadi seorang diktator yang meminta mereka untuk berubah sewaktu-waktu atau berubah langsung di pandangan mata kita, tetapi dengan proses, dengan sentuhan-sentuhan yang secara personality yang kita berikan kepada anak-anak, itu membuat mereka sangat besar. Kenapa saya merasakan seperti itu? Karena pada akhir tahun mereka itu akan memberikan cerita-cerita indah kepada kita. Ada satu anak kelas 12 IPS, dia itu posisinya seperti sudah tidak punya semangat sama sekali. Buat apa Bu aku lulus? Wong aku gini bla 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 bla. Aku bilang, saya cuma mikirnya waktu itu kalau sampai satu anak nggak lulus, bikin malu saya. Itu dari matematika, gara-gara matematika nggak lulus. Misalkan seperti itu, juga membuat malu sekolah. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa bangkit dari semua masalahnya. Setiap pelajaran saya dekati. Begitu teman-temannya mengerjakan soal, saya dekati dia sendiri, saya ajak omong-omong sendiri pelan-pelan. Dia mau terbuka, dia mau ngomong masalahnya. Saya bisa membantu sebisa saya. Yang terkesan itu saat anak-anak ikut lomba, saat mereka meraih kemenangan, keceriaan yang ada di anak-anak itu yang membuat saya menjadi senang. Setelah itu, setelah mereka lulus, biasanya anak-anak itu memberikan materi bahan-bahan kuliah untuk memperkaya saya untuk melatih lomba lagi.
adalah kita bisa mengenal banyak karakter siswa, dari yang pendiam, dari yang punya banyak bakat, dari yang kreatif, dari yang aktif siswanya. Kita punya pengalaman yang luar biasa bagaimana kita bisa masuk ke semua karakter siswa itu yang mengesankan. Kemudian ada anak ketika diajar kurang memperhatikan dan kurang perhatian pada pelajaran saya, dan suatu ketika anak tersebut nilai fisikannya merah sampai di kelas 12. Dan suatu ketika anak tersebut kuliah, dan ketika kuliah ulangan pertama nilainya jelek, anak ini merasa bangkit atau ditantang oleh dosennya, sehingga anak ini kemudian bangkit terus belajar. Dan suatu ketika beberapa tahun kemudian ketemu saya, Pak Dar, saya sekarang pinter fisika. Ketika itu pertama kali saya mengajar kurang lebihnya tahun 1989. Ya, kalian mungkin belum lahir ya. Ya, saat itu saya menemui anak-anak yang luar biasa. Saya baru pertama kali masuk, saya ditantang oleh seorang siswa. Mereka ngepek, bahkan nekat. Tapi bagaimana saya tidak harus marah. Saya tunggu sampai selesai, kemudian anak ini bilang sudah. Saya dekati anak itu, saya kembali menerukan sudah selesai. Kemudian si anak itu menyerahkan bukti kepeannya berupa penggaris. Penggaris saya terima, kemudian saya patahkan. Kemudian si anak itu memberikan lagi, ini masih ada lagi Bu, buku temannya. Buku itu saya terima, kemudian saya sobek. Kemudian dia menyerahkan lagi, Bu, lah ini dikoreksi, sudah selesai. Oh iya sudah. Kertas ulangan itu saya terima, karena sudah selesai. Saya tanya, sudah selesai toh? Tidak usah dikoreksi. Kertasnya saya sobek, kemudian saya permisi lagi, ini sudah selesai, kita buang. Itu luar biasa. Kemudian saya melapor ke kepala sekolah saat itu yang menerima Pak Arif dan Pak Siswo. Saya tidak boleh pulang sendirian, saya harus diantar. Kemudian sampai kos, saya bertemu teman-teman memberitahu kalau nanti ada anak-anak dengan ciri-ciri ABCD, tolong saya diberitahu supaya kita siap. Apa yang terjadi? Segala yang kita takutkan tidak terjadi, karena saya yakin saya tidak menantang anak itu, tetapi saya melayaninya dengan penuh kasih sayang. Istilah anak gaul, lu jual gue beli. Nah, jadi untuk mengajarkan itu butuh pemikiran, ide, kreativitas yang ekstra. Jadi bagaimana saya sendiri pribadi sebagai seorang guru itu harus bisa mungkin mengenalkan bahasa Jawa itu dengan model yang milenial. Anak untuk meraih sukses, kita semua tidak tahu masa depan apa yang akan kita dapatkan. Tetapi kita harus yakin bahwa segala yang kita upayakan hari ini tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah mengatakan percuma. Lakukan kebaikan. Dan satu hal, ketika kamu melakukan hal baik, jangan pernah berharap ya bahwa seseorang ini akan berlaku baik kepada kita. Tetapi yakinlah bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa hasil yang baik pula ya. Segala sesuatu diniati dengan baik, hasilnya pasti baik, meskipun tidak untuk saat ini. Percayalah, Ibu sudah membuktikan banyak hal. Semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Niat baik suatu saat pasti akan berbuah baik. Hanya waktunya kapan kita yang tidak tahu. Untuk itulah kita harus yakin dan percaya. Oke? Menjadi sukses harus ada proses yang dilewati.
Artinya mau proses itu menyenangkan, proses itu tidak menyenangkan, harus dihadapi semuanya, karena dengan kita melalui semua proses kita akan bisa menjadi lebih kuat dan bertahan untuk mencapai semua keinginan kita. Oke, terima kasih. Pesannya hanya satu, fokus dalam melakukan segala sesuatu dan ikhlas. Karena dengan fokus kita bisa melakukannya secara profesional. Kita bisa melakukannya secara terintegritas. Dan ikhlas itu merupakan wujud perasaan kita saat kita melakukan sesuatu tanpa kita harus mengeluh, tanpa kita harus berkeluh kesah, karena keikhlasan itu akan mendatangkan berkat tersendiri. Dan percaya kalau masa depan kita ikhlaskan kepada Yang Maha Kuasa yang mempunyai hidup ini, pastinya masa depan kita, masa depan anak-anak semuanya pasti akan menjadi indah. Pesan saya hanya satu, tiap orang, tiap anak, tiap manusia itu pasti akan punya kesulitan, pasti akan menghadapi masalah. Jangan takut, semua pasti ada jalan, yakin itu. Pasti kalian akan sukses nanti. Jangan putus asa, itu. Kemudian stick on your choice. Jadi kalau kamu sudah memilih passion kamu, jangan putus asa. Kamu harus tahu bahwa kalau kamu punya passion, kemudian kamu ikuti, pasti akan suatu saat ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kamu hadapi, kesulitan-kesulitan yang harus kamu hadapi. Tapi jangan putus asa. Stick on your choice and then do your best. Then God will do the rest. Katakanlah kalau kalian selama ini mendapat nilai yang bagus, nah berarti kemungkinan attitude kalian bagus di bagian ini. Nah, kalian perlu mempertahankan itu. Kalian sudah mendapat kompetensinya sudah bagus. Kalian harus menambah attitude-nya bagus. Bagi kalian yang merasa aduh Mbak, nilai saya kok jelek terus, rendah terus, jangan khawatir. Seperti yang saya bilang tadi, selama kalian terus berjuang, mau terus untuk berkembang, itu sedikit demi sedikit kalian akan bisa mendapat hasil yang kalian ingin. Digital. Jadi pesan saya, anak-anak harus satu kreatif. Dua, laptopnya baru gitu, bagus ya? Enggak dong. Enggak. Harus bisa imajinatif dan harus bisa adaptasi. Karena kalau tidak kreatif, tidak imajinatif. Belajar lebih menyenangkan jika dimulai dengan hal-hal yang sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Merdeka. Terima kasih.